warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa TV yang dimuliakan Allah, kita kembali bertemu di dalam program Ustaz menjawab hari Kamis yang baik ini. Di studio telah hadir dua narasumber kita. Yang pertama Ustaz Dharma, ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jamaah Tabligh Internasional. Dan yang kedua adalah Ustaz muda kita Rahmat Rizki Al-Abdi SAG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beliau adalah mahasiswa S2 jurusan Pemikiran Islam UIN Araniri. Juga sekarang ini kepala sekolah dasar Tahfidzul Quran Nurun Nabi Lambu Aceh. Pemirsa Aceh TV, tema yang akan kita bahas hari ini tentang menyongsong tahun baru Islam. Insyaallah 4 hari lagi kita sudah berada di tahun baru Islam, tahun 1440 Hijriah, dan kita akan meninggalkan tahun 1439 Hijriah. Dengan demikian abad ke-15 ini, abad kebangkitan Islam, sudah kita lalui 40 tahun. Abad ke-15 Hijriah diramalkan oleh futurolog, ahli-ahli peramal, abad kebangkitan Islam. Karena Islam ini pernah jaya, kemudian melemah, jadi abad ini akan bangkit lagi. Tapi sisanya, pemirsa, tinggal 60 tahun lagi. 40 tahun sudah berlalu. Justru kalau kita lihat, jangankan bangkit, kan, malah mundur, ya. Kita lihat mundur malah. Di Timur Tengah umat Islam berperang sesamanya. Di Indonesia ada musuh-musuh Islam yang tidak senang kepada Islam. Azan saja mau diadu-adu, apalagi yang lain. Nah, kapan Islam itu betul-betul bangkit? Itu rahasia Allah, ya. Bisa jadi dalam 60 tahun ke depan ini Islam akan jaya. Bisa jadi tidak sama sekali, ya. Namanya saja ramalan, ya. Tapi yang perlu kita ketahui, Islam ini akan cinta kepada orang-orang yang mengamalkannya, walaupun mereka itu mu'allaf, ya. Artinya agama baru bagi mereka. Tetapi karena mereka cinta Islam, Islam akan bersama mereka yang cinta Islam. Walaupun nenek-nenek moyang kita ini Islam, tetapi kita tidak cinta lagi kepada Islam. Islam ini akan hijrah ke negeri-negeri yang mencintainya. Ini yang perlu kita waspadai. Karena sejarah menunjukkan 800 tahun lebih Islam di Andalusia, tapi kemudian Islam berangkat dari Andalusia. 700 tahun lebih Islam di India, kemudian Islam berangkat dari India. Sekarang India itu dikuasai oleh Hindu. Padahal kota New Delhi, kota Islamabad, kota Ahmadabad, itu semua didirikan oleh orang Islam, tetapi tidak mampu dipertahankan Islam. Pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah, kalau nanti Islam berangkat dari Aceh, itu bukan salah Islam, salah Aceh sendiri barangkali, ya. Yang pertama, kita tidak mencintai Islam, tidak mendalami hukum-hukum Islam, tidak mempraktekkan, kita tidak menjaga Islam, kita tidak berakhlak seperti akhlak Islam, kita tidak berperadaban seperti peradaban Islam. Kita lebih senang kepada peradaban manusia Barat. Jadi jangan salahkan Islam kalau Islam suatu saat meninggalkan Aceh. Nah, kalau kita pikir-pikir ini, memang menyedihkan.
ada fenomena. Fenomena ini gejala untuk kita tinggalkan Islam. Misalnya pergaulan bebas antara pemuda dan pemudi, siang dan malam. Mereka menghabiskan waktu di warung kopi berpacaran. Ini sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Kalau kita biarkan, Islam akan meninggalkan daerah kita, pergi ke daerah lain yang mau mengamalkannya. Tapi alhamdulillah kita dengan Bupati Birgen sudah mulai melarang muda-mudi di warung kopi tengah malam. Ini adalah sebuah rahmat. Pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah. Kalau kita sudah masuk tahun baru Islam, tentu kita harus bermuhasabah, introspeksi diri. Kita harus memperbaiki diri kita. Dari kebaikan kita hijrah kepada kebaikan yang lebih baik lagi. Kalau kita dari keburukan, kita hijrah kepada kebaikan. Ini baru bermakna tahun baru. Jadi Sayyidina Umar berpesan kepada kita, hasibu qabla an tuhasabu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum dihisab oleh orang lain. Jadi kita introspeksi diri, siapa kita ini, mau kemana kita ini, ila aina antum, kemana engkau mau pergi. Jadi harus ada pemikiran seperti itu. Oh, saya akan mati, akan meninggalkan dunia yang fana ini. Kalau begitu, saya harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya, beramal saleh, beribadah kepada Allah. Baru bermakna tahun baru. Kalau tidak ada maknanya. Jadi tahun baru itu bukan untuk bergembira, berfoya-foya, bermusik-musik ria dan sebagainya. Tapi tahun baru itu adalah untuk mensyukuri nikmat Allah, mensyukuri umur kita yang sesungguhnya bukan bertambah. Umur itu justru akan mengurangi kehidupan kita. Seperti dikatakan oleh Hasan bin Hanif. Apa kata Hasan bin Hanif? Wa umri nakhisun fi kulli yaumin wa dzambi zaidun kaifah timani. Umurku berkurang setiap hari, sedangkan dosaku bertambah-tambah. Mau ku bawa kemana dosa ini? Hasan bin Hanif adalah Abu Nawas yang sangat terkenal di Aceh, ya. Jadi Abu Nawas saja sadar, apalagi kita, ya. Kita harus lebih sadar lagi. Pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang hidup ini sementara saja. Jadi matahari yang terbit sebelah timur, tenggelam sebelah barat. Besok terbit lagi dia. Matahari kemarin. Tetapi harinya bukan hari kemarin. Hari kemarin sudah berlalu. Dan dia tidak pernah berulang kembali. Usia kita semakin tua, tanpa terasa semakin tua. Dulu saya ketua remaja Masjid Raya. Semua orang memanggil saya abang atau adik. Tapi tanpa terasa sekarang dipanggil Abu. Itu gambaran ketuaan. Waktu saya remaja Masjid Raya dulu usia Ustaz Rizki ini, ya, masih segar bugar, ya. Tapi sekarang sudah jadi orang tua dan tidak lama lagi, ya, mungkin menjadi orang tua bangka, gitu kan? Dan suatu saat kita akan mendapat gelar S yang sangat tinggi, ya. Almarhum. Dan itu semua giliran, semua kita akan dapat gelar yang luar biasa itu. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang mau introspeksi diri, sebagaimana dipesan oleh Umar bin Khattab, sehingga tidak menyanyiakan kehidupan ini. Banyak hal yang harus kita buat untuk umat, ya. Kalau kita punya potensi berdakwah, kita berdakwah. Punya potensi mengajar, kita mengajar. Punya potensi seni atau punya potensi berorganisasi seperti Ustadz Dharma, silakan menjadi orang tablik, berdakwah bilhal dan bil
bilisan juga beliau ya. Dan satu keunggulan beliau mampu bahasa Inggris ya. Kalau seorang ustaz mampu bahasa Inggris, ustaz itu punya plusnya. Atau mampu bahasa Arab ya. Ustaz Dharma alhamdulillah mampu bahasa Inggris ya. Ustaz Rizki mampu bahasa Arab ya. Insyaallah. Juga bahasa Inggris. Insyaallah. Alhamdulillah luar biasa. Pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah ya, sangat menarik kita meninggalkan tahun 1439 Hijriah dan kita akan masuk tahun baru Islam 1440 Hijriah. Ini harus diketahui oleh umat Islam semuanya, karena banyak umat Islam kurang memperhatikan ini, karena tahun ini sudah dijadikan anak tiri oleh umat Islam sendiri. Sedangkan tahun Masehi itu sebenarnya itu yang anak tiri kita. Tahun Islam anak kandung kita. Tapi kita lebih kita tukar sekarang. Anak kandung kita anggap anak tiri kita anggap anak kandung. Disitulah letak kesalahan pertama umat Islam. Ketika pertama itu salah, yang lain-lain banyak yang salah. Coba lihat sekarang. Kalau bank Islam itu paling-paling disewa 2 pintu toko atau 1 pintu toko. Betul. Tapi kalau bank non Islam, gedungnya mencakar langit. Kalau sekolah-sekolah Islam, gedungnya gedung-gedung tua gitu kan. Tapi kalau sekolah-sekolah yang non Islam, luar biasa. Semua yang berbau Islam dianaktirikan oleh orang Islam sendiri. Partai Islam tidak pernah menang di Indonesia. Yang menang partai sekuler. Coba bayangkan. Ini fakta ya kan. Tokoh-tokoh umat Islam tidak maju. Di mana Aceh, Luk Semawe, di Melabuh, di mana-mana Abdiah tidak maju. Yang paling maju adalah tokoh-tokoh non Islam. Jadi ada pertanyaan, salah siapa, dosa siapa? Allah. Itu kalimat Ebi Gyadi ya. Baik pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah, terlalu panjang sudah mukadimahnya ya. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.